kita akan membahas terkait tentang sporozoa. Absennya udah masuk semua? Kok absen? Karena udah masuk semua nih. Ada yang nggak masuk nggak? Itu saudara. Aulia Madina. Mana? P ya. Ariati Muhammad Rafli. Si Karisa. Intan Putri. Miswatun. Desiva. Siska. Hadir Ibu. Neva. Silakan ambil kursi kalau mau ambil kursi. Kalau enggak ya berdiri nggak apa-apa. Gladys Meridian. Nadia Rotifa. Muhammad Arya. Mitra Maria. Eka Setia. Ana Priska. Norma Yunita. Di mana ya? Baru selepas. Nirmala. Terus Adelia. Virus. Batik. Rizka. Mana Rizka lagi? Saya lihatnya ke sana sih. Ada? Mana? Rubina? Saya atau apa? Enggak bisa orang banget bisa dipakai buat dulu lagi di pangku keren banget di pangku sih sini gak siap berdirinya ya makasih ya Aditya Saputra Adinda Lydia Wahyu Haryanti Jung Tia Indri Andri Datu Juli Sihombing Adinda Kalisa Siva Sivaris ya Molida dan Merlin Anita Gea Pramudita Janatun Aja Marisa Beriansa oke nanti yang saya teknis tanda tangan ya. Sekarang kita melanjutkan yang protozoa kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas pembagian sporozoa. Itu kan ada Lacculata, Ciliata, Rhizopoda sama sporozoa. Untuk sporozoa kemarin ada apa aja? Sporozoa. Sporozoa. Ya, plasmodium terus
Termasuk plasmodium, terus toksoplasma, bodi. Enggak, giardia lambia dia masuknya apa? Giardia lambia ya, plagiata, sporozoa, siklospora, terus ya, Cryptosporidium. Jadi kita akan melanjutkan selain Toxoplasma gondii, Siklospora sama Cryptosporidium, ini ada Plasmodium. Nah, untuk Plasmodium meskipun teorinya belum ada, ya udah kita lihat dulu. Nah, untuk Plasmodium ini sebenarnya Plasmodium itu menginfeksinya atau menyerangnya ini di eritrosit atau sel darah merah. Jadi sampel yang di Plasmodium ini menggunakan sampel darah. Seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin yang kita bahas kelas Flagellata, Rhizopoda, kemudian kelas Seriata, itu sampelnya adalah feses. Nah, yang ini sampel darah. Yang pertama itu yang perlu diingat untuk Plasmodium karena menyerangnya di sel darah merah. Jadi perantaranya, vektor perantaranya untuk Plasmodium ini apa? Nyamuk. Nyamuk. Jadi melalui gigitan nyamuk untuk yang Plasmodium itu. Jadi nanti si Plasmodiumnya ini dia berada di dalam tubuh nyamuk. Kemudian nyamuk menggigit manusia, maka si Plasmodium ini nanti dia akan ke tubuh manusia. Untuk siklusnya nanti akan dijelaskan di teori saja. Masuk ke tubuh manusia, kemudian akan menyerang di eritrosit. Sebelumnya di sel hati, akan menyebar ke eritrosit. Nah, untuk Plasmodium ini stadiumnya dia ada trophozoit, kemudian ada trophozoit ini ada beberapa. Kemudian ada skizon. Kemudian ada gametosit. Gametosit itu ada makrogamet. Makrogamet ini yang betina sama mikrogamet. Jadi nanti di dalam tubuh manusia untuk siklus hidup si Plasmodium itu, jadi gini, udah saya jelaskan dulu untuk siklus hidupnya. Jadi kan si nyamuk di dalam tubuh nyamuk itu ada parasitnya Plasmodium itu, dia menggigit, si nyamuk ini menggigit manusia, kemudian di dalam tubuh manusia si stadiumnya itu disebut sporozoa atau sporozoid. Nah, si sporozoid ini nanti dia akan masuk ke sel hati. Nah, di sel hati ini sporozoid dia akan berkembang menjadi skizon. Pertama itu. Nah, skizon, di dalam skizon ini dia berisi merozoid. Nah, merozoid ini nanti dia akan keluar dari sel hati, kemudian merozoid itu nanti dia akan menginfeksi ke eritrosit atau ke sel darah merah tadi. Seperti itu. Nah, si merozoidnya nanti dia akan berkembang menjadi trophozoid. Kemudian dari trophozoid kemudian akan berkembang menjadi skizon. Dari skizon dia akan berkembang menjadi gametosit. Gametosit ini ada makrogamet sama mikrogamet. Untuk makrogamet ini yang betina, yang makrogamet betina, mikrogamet yang jantan. Seperti itu. Adakah di situ sudah? Oh ya, berarti nggak bisa dijelaskan. Nah, sekarang untuk Plasmodium itu sendiri ada apa aja? Yang pertama Plasmodium Vivax, Falciparum, baru Vivax, Falciparum, kemudian
Yang kemarin belum ya? Udah nggak apa-apa, ini dulu. Nanti kita refresh dulu kan. Saya mau cuti soal yang dan stadiumnya ini trofozoid, kemudian skizon, kemudian endosit. Ini yang makrogamet, ini yang mikrogamet. Nah, untuk Plasmodium falciparum yang trofozoid, karena nah untuk Plasmodium falciparum yang trofozoid, menyerangnya dia di eritrosit. Ini eritrosit. Bentuk Eritrosit atau sel darah merah. Kemudian di dalamnya itu bentuk parasitnya untuk falciparum ini ada 3 jenis, ada 3 macam. Dia bentuknya cincin. Jadi dia seperti cincin. Di tengahnya ini ada kromatin, kemudian di bagian bawahnya ini ada ring. Ini yang paling gampang untuk mengidentifikasi semua plasmodium kalau menurut saya. Ini dia bentuknya seperti ini. Dia ada kromatin atau ini. Kemudian ini ringnya. Ringnya seperti ini yang pertama. Kemudian ada juga untuk yang falciparum, ini eritrosit yang terinfeksi. Kemudian dia memiliki 2 inti atau 2 kromatin. Ini untuk yang trofozoid yang kedua. Kemudian yang ketiga ada juga dia letak cincinnya di sini. Jadi di bagian tepi eritrosit, kemudian ketika sampai dia nempel. Jadi di sini, kemudian ini ada nempelnya. Jadi ada 3 jenis untuk si falciparum, dan bentuk si sitoplasma atau ringnya ini dia tipis seperti ini. Jadi dia bentuknya tipis. Ini untuk yang trofozoid juga. Kemudian untuk yang trofozoid tuanya, bentuknya dia ada kromatin, kemudian kadang sitoplasmanya ini terlihat lebih tebal. Nah, yang perlu diingat di sini ukuran eritrosit. Jadi kita membedakannya, kan ini nanti bentuknya sama semua nih, falciparum, fibroid, oval, dan malaria itu kan bentuk trofozoid adalah cincin. Nanti yang membedakan dilihat dari ukuran eritrosit normal dibandingkan dengan eritrosit yang terinfeksi. Untuk Plasmodium falciparum, ukuran eritrosit normal itu sama. Jadi ukuran eritrositnya sama. Jadi nanti dibandingkan kan di samping-sampingnya ini juga ditemukan eritrosit yang di dalamnya itu di dalam eritrositnya parasitnya itu dia ukurannya sama, intinya ukurannya sama, masih lihat aja di mikroskop. Dan parasitnya ini dia ditemukan di dalam eritrosit seperti itu. Jadi yang kalian lihat nanti eritrosit atau sel darah merah di bagian dalamnya ada parasitnya atau enggak. Itu ya, itu yang pertama perlu diingat. Untuk trofozoid, ini yang trofozoid cuma. Ini yang nah, untuk yang muda, sitoplasmanya ini dia seperti garis saja, tetapi kalau yang tua, sitoplasmanya ini dia ada penebalan lebih tebal.
Sekarang kita ke skizon. Nah, dari sini ini nanti dia akan berkembang menjadi stadium skizon. Nah, kalau skizon isinya itu dia dalam merozoid, jadi ada bulatan-bulatan di dalamnya. Geli. Isinya adalah Geli merozoid. bulat-bulat. 8 sampai 36 dengan merozoidnya. Nah, ini si merozoid ini juga ditemukan di dalam eritrosit. Ini eritrosit yang terinfeksi. Ini yang eritrosit terinfeksi, ini yang skizon. Kemudian gametosit. Seperti apa? Yang makrogamet. Kayak pisang bulan sabit. Yang makrogamet bentuknya lebih langsing kan? Biasanya bentuknya langsing, kedua ujungnya runcing, intinya dia padat di tengah. Itu enggak? Iya, Bu. Saya takutnya salah jelasin. Ini hampir mirip seperti apa? Toxoplasma gondii, tropozoid. Di Toxoplasma gondii, tetapi ini di sel darah merah. Maksudnya dia di sampelnya sampel darah. Kemudian ukuran makrogamet ini biasanya lebih besar dibandingkan eritrosit normal. Seperti itu. Jadi nanti di luarnya ini ada eritrositnya. Seperti itu. Ini eritrosit. Jadi dia nggak di dalam eritrosit. Kalau si makrogamet ini dia sudah keluar dari eritrosit. Kalau yang dua ini dia berada di dalam eritrosit. Nanti pada di tengah bentuk langsing ya. Kemudian kalau yang mikrogamet Tebal, kayak ginjal. Intinya dia menyebar, kemudian seperti ginjal. Ini juga nantinya adalah SDR. Oke. Jadi kalau yang falciparum ini lebih gampang dibandingkan dengan yang Plasmodium vivax dan Plasmodium lainnya. Jadi dia lebih mudah diamati dibandingkan yang lainnya dan paling sering ditemukan dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian untuk yang makrogamet bentuknya lebih runcing, lancip, kemudian intinya padat. Kalau yang mikrogamet intinya dia menyebar, nanti bisa dilihat di mikroskop ini sama mikroskop yang di belakangnya kiri. Dia yang gametosit. Sekarang kita Plasmodium vivax. Nah, untuk Plasmodium vivax dibandingkan dengan eritrosit normal. Kalau vivax, eritrositnya dia mengalami perbesaran. Jadi untuk Plasmodium vivax ini harusnya materi setelah UTS ya. Nah, untuk vivax kita bandingkannya dengan eritrosit terinfeksi ini lebih besar dibandingkan dengan eritrosit normal. Jadi misalnya ini eritrosit terinfeksi, ini eritrosit normal. Jadi biasanya lebih besar sepertiganya. Ini SDR normal.
Ini SDM yang terinfeksi. Untuk tropozoit bentuknya sama, tetapi biasanya akan mengalami penebalan di sitoplasma yang sudah tebal. Bentuknya sama seperti ring cincin. Plasma besar. Dan menginfeksinya juga tetap di dalam eritrosit. Kemudian skizonnya hampir sama juga. Skizonnya dia berat, kemudian di bagian dalamnya ada merozoid. Tidak beraturan jumlahnya. Merozoidnya kalau gitu berapa? Apa? Kenapa? Kenapa, Jung? Itu 12 juga. Yang ini 8 kan atau 6? Kalau di 8 sampai 24 di sini. 8 sampai 24. Alarm HP sampai 24. Merozoid. Jadi isinya sama, merozoid, dan berada di dalam eritrosit. Ini eritrosit yang normal, yang terinfeksi ini adalah eritrosit yang normal. Kemudian untuk makrofagetnya, makrofagetnya mana? Lonjong. Lonjong. Mengisi hampir seluruh eritrosit, bintik kecil, padat. Lonjong. Plasma tampak biru. Lonjong. Apanya lonjong? Bentuknya lonjong. Kalau makrofaget dia intinya dia padat, gitu ya intinya ya. Intinya pada di tepi. Sedangkan kalau yang mikrogamet intinya juga ada di tepi, tetapi dia difus menyebar. Kalau nggak salah kita itu apa? Atau beda? Tidak rasa. Ya, menyebar kan? Iya, menyebar. Ada gambar kan sih? Kalau jumlahnya ada dia halangan dong. Jadi nanti ada sitoplasmanya atau ada titik-titiknya. Biasanya inti padatnya itu warnanya pink pekat. Seperti itu, ini di tepi. Kemudian plasmodium oval. Ini kesenggol nggak sih? Iya kak. Nah, tropozoitnya dia sama untuk oval, bentuknya oval. Jadi untuk tropozoit oval ini ada beragam. Untuk preparat oval sama malaria kita belum ada. Jadi yang ada baru falciparum sama skizon. Falciparum sama vivax. Itu lengkap, semua stadium ada. Nah, untuk
oval ini nggak ada, kasusnya juga jarang. Nah, untuk trofozoitnya sama dia bentuknya cincin. Selain seperti ini, oval ini juga kadang di salah satu ujungnya itu dia ininya, dia bergerigi di salah satu ujungnya. Dan ada yang seperti itu, sama-sama bentuknya cincin, tetapi bisa ditemukan ada rumbai-rumbainya di salah satu ujung eritrosit yang terinfeksi. Bedanya oval seperti itu. Nah, nanti kalau skizon ini sama, dia isinya merozoit. Jumlahnya adalah 8 sampai 12. Ini merozoitnya. Kemudian untuk gametositnya, jadi untuk gametosit vivat, oval sama malaria, dia berada di dalam eritrosit. Nah, bentuknya hampir mirip, untuk gametosit ini hampir mirip seperti vivat. Bingung ya? Ayo, kita nanti diamatin aja dulu. Ini juga nggak ada lagi. Yang penting yakin. Mirip sama Yakin aja. kemarin juga masih ngambang. Iya. Jelek sih. Bedanya sama yang apa? Tapi vaksin kok. Hampir mirip, memang mirip kata ibu. Oke, apa ya? Dibongkar ya juga. Yang penting nanti yang kalian amati yang Plasmodium ini aja dulu, Plasmodium falciparum sama yang vivax. Ini ada 3 stadium, tinggal kalian amati 3 stadium ini untuk trofozoit, skizon sama gametosit. Yang vivax lengkap, gametositnya ada makrogamet beserta mikrogamet. Kemudian yang kalian lihat juga, lihat eritrosit yang tidak terinfeksi, ukurannya sama atau beda. Itu yang pertama. Kalau ukurannya beda, berarti ada kemungkinan dia vivax atau bisa juga dia oval. Seperti itu. Tapi kalau ukurannya sama, ya falciparum atau Plasmodium malaria. Itu. Tapi pembedanya itu dilihat, kalau falciparum itu cincinnya dia tipis. Kalau yang Plasmodium lainnya di bagian sitoplasmanya ini akan tebal nanti. Jadi yang perlu diingat itu aja, cincinnya ini. Kemudian kalau yang falciparum dalam satu lapang pandang, kalau misalnya dia infeksinya berat, akan ditemukan banyak cincin seperti ini. Mainkan mikronya, nanti akan kelihatan. Kadang kalau nggak dimainin mikronya, dia cuma kelihatan intinya ini toh. Ininya nggak akan kelihatan. Jadi dimainin mikronya, nanti akan kelihatan bagian sitoplasmanya. Dia seperti garis. Yang perlu diingat adalah ini untuk yang trofozoit. Kemudian skizon ini dilihat dari jumlah merozoitnya, bisa kalian hitung nanti jumlah merozoitnya, dan ini menginfeksinya di dalam eritrosit. Ini yang falciparum. Kemudian makrogamet, untuk makrogamet Plasmodium falciparum ini yang paling gampang menurut saya dibandingkan dengan yang lain. Nanti untuk yang makrogamet nanti bisa ditemukan seperti ini, ada beberapa. Jadi dia runcing atau dia tumpul, nanti bisa dibedakan itu gamet betina atau gamet jantan. Oh ini paling gampang, makrogamet. Kemudian vivax ini kita lihat ukuran eritrositnya lebih besar atau enggak. Kalau lebih besar ya udah berarti vivax. Seperti itu. Nanti waktu ujian juga dilihat eritrositnya besar atau enggak, karena kita nggak ada preparat pembanding oval atau malaria, jadi aman aja ini. Jadi dia otomatis dilihat dari ukuran eritrositnya lebih besar, dan dilihat sitoplasmanya, sitoplasma dari trofozoitnya ini mengalami penebalan, dia tebal. Kadang bentuknya bisa ameboid juga, tetapi usianya tebal. Seperti itu. Yang penting pahami ini, soalnya kita ujiannya nih dan ini nanti prakteknya. Kemudian untuk skizon sama juga
sama seperti dengan skizon Plasmodium falciparum. Dilihat dari jumlah merozoidnya. Jumlah merozoid ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang falciparum, jumlah merozoidnya. Seperti itu. Ini 12 sampai 24. Kemudian untuk gametosit yang ada di sini ini hanya ada gametosit yang makrogamet. Seperti itu. Jadi dia dilihat intinya padat. Kemudian tampilannya ini lebih besar dibandingkan eritrosit normal, warnanya pink. Nanti pink amatin aja nanti. Gambar juga bingung kalian. Sekarang kita lanjut yang ini teori aja sih, karena kita nggak ada preparatnya. Nah untuk malaria di sini adanya adalah yang propozoid. Untuk yang Plasmodium malaria, propozoidnya ini hampir sama seperti dengan pipa. Yang membedakan ukuran eritrositnya sama SBM normal, ini ukurannya sama dengan SBM yang terinfeksi. Kalau yang ini oval lebih kecil. Ini SBM normal. Normal. Kemudian skizonnya malaria sama oval dia hampir sama. Dia isinya merozoid 8 sampai 12. Kemudian gametositnya juga sama. Yang membedakan ukuran eritrosit normalnya. Di yang oval ini mirip seperti dengan pipa. Yang malaria seperti dengan falciparum. Tuh. Itu aja yang perlu diingat. Baru nanti dibedakan per masing-masing stadium. Jadi nanti kalau misalnya ujian kita keluarin cuma dikit. Ini 3 tambah 3, 6 tambah malaria ini ada 1. Jadi 7. Enggak susah. Tambah yang kalian sebelumnya bisa 9. Dah. Ada yang ditanyakan nggak? Bingung. Bisa diamatin dulu per yang masuk 10 mahasiswa. Kan ini cuma dikit nih, nggak nyampe 10 sih. Ya cuma 8, 10 aja masuk. Jadi dibagi 4 kloter, nanti masing-masing mahasiswa membuat laporan sementara. Karena dilihat dari nilai yang kemarin nggak ada laporan sementara nilai kalian seperti itu, jadi kita coba dulu kita masing-masing mahasiswa buat laporan sementara. Apa?